Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iman kepada utusan Allah atau Nabi dan Rasul merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi Nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi Rasul. Sebelumnya, perlu diketahui perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul. Nabi merupakan seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah lalu wajib untuk disampaikan kepada umat. Dari banyak Nabi dan Rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. 25 nama tersebut adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasya, Nabi Yahya, Nabi Isya, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk nama yang terakhir tersebut, Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul, sehingga setelah beliau tidak ada lagi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Nabi dan Rasul yang dipilih Allah, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa 4 Nabi masih hidup sampai saat ini. 4 Nabi itu antara lain adalah: 1. Nabi Isa alaihissalam. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit setelah ia diangkat oleh Allah saat diselamatkan dari kejaran kaum kafir yang ingin membunuhnya. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Quran Surat An-Nisa ayat 157. 2. Nabi Khidir alaihissalam. Guru dari Nabi Musa alaihissalam ini diyakini masih hidup sampai saat ini. Hal ini didasarkan karena Nabi Khidir mendapatkan tugas dari Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah. Selain itu, dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada seorang anak dari Sam bin Nuh telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Dzulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan itu. Akan tetapi yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Dzulkarnain tidak berhasil meminum air kehidupan tersebut." 3. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah Nabi yang dikaruniai Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, "Mengapa Nabi Ilyas bersedih?" Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihissalam dan memberikan waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati.
Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya, Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang artinya, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu." Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang artinya, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga." Quran surat Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena Aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Sejak saat itu, Nabi Idris dipercaya masih hidup sampai saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah kisah nabi-nabi Allah yang sampai saat ini masih hidup. Semoga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sebanyak-banyaknya dan Allah akan mengabulkan doa kita. Begitulah firman Allah dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-Nya yang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu kepadanya. Sebaliknya, orang yang jarang berdoa dianggap sombong karena merasa dirinya bisa sendiri. Oleh karena itu, panjatkanlah doa sebanyak-banyaknya. Jangan takut doamu tertukar dengan orang lain. Allah itu Maha mengetahui mana yang baik untukmu. Dan jangan lupa bersabarlah dan tetaplah tawakal ketika doa tak kunjung dikabulkan. Jangan sampai ada perasaan putus asa ketika doa tidak kunjung dikabulkan. Apalagi sampai berhenti berdoa. Introspeksi dulu pada diri sendiri. Barangkali ada beberapa syarat terkabulnya doa yang belum terpenuhi. Atau mungkin bisa jadi kamu masih sering melakukan beberapa kesalahan saat berdoa. Jadi wajar saja doa kamu tak kunjung dikabulkan jika pas berdoanya saja kamu masih salah. Berikut kesalahan saat berdoa yang sering dilakukan banyak orang. Perbaiki ini, insya Allah doamu akan cepat dikabulkan. 1. Tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang harus pertama kali kamu panjatkan ketika berdoa yaitu dahulukan meminta ampun kepada Allah.
sebab dosa-dosamu bisa jadi penghalang terkabulnya doa. Jadi pertama kali, memohonlah ampunan kepada Allah agar dosa kita semakin kecil. Semakin tipis dosa kita, semakin mudah terkabulnya doa. Jangan sampai kamu langsung berdoa meminta ini, itu, tapi kamu tidak pernah berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Pengampun. Ingatlah, utamakan dulu doa ini. 2. Tidak berkepanjangan. Doa itu tidak cukup sekali. Doa itu harus berkepanjangan. Jangan sampai kamu merasa cukup hanya dengan berdoa 1 atau 2 kali. Kalau kamu suka begitu, jangan salahkan siapapun kenapa doamu tak kunjung dikabulkan. Seharusnya setiap saat kamu selalu berdoa, terutama setelah sholat fardu. Lebih baik lagi setelah sholat malam. Walau belum dikabulkan, jangan berputus asa. Teruslah berdoa. 3. Tergesa-gesa saat berdoa. Ketika berdoa, kamu harus fokus hanya pada Allah dan doamu. Jangan sampai kamu buru-buru ketika berdoa, apalagi sambil membayangkan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan doamu. Saat berdoa itu, tenangkan dulu hatimu, fokuskanlah hanya pada Allah dan maknai setiap kata dari doamu. Jangan sampai kamu memanjatkan doa, tapi kamu sendiri tidak paham apa arti dan makna doa tersebut. 4. Ada keraguan saat berdoa. Ini yang sering dilakukan banyak orang ketika berdoa. Kebanyakan masih menyimpan keraguan ketika berdoa. Aduh, apakah doaku akan dikabulkan tidak ya? Kayaknya mustahil harapanku ini terwujud. Jika masih menyimpan keraguan saat berdoa, jangan heran bila doamu tak kunjung dikabulkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat lubuk hatimu yang terdalam, dan ternyata hatimu masih menyimpan keraguan. Secara tidak langsung, kamu masih ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di depan Allah tidak ada yang mustahil. Yakinlah kalau kamu itu akan dikabulkan, doanya itu adalah modal utama. Meskipun menurut akal mustahil, tapi tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut doamu tidak dikabulkan, tapi takutlah kamu tidak diberi hidayah lagi untuk terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.